Dari sini saya belajar kita adalah manusia biasa. Jangan sombong. Kita bukan Tuhan. Mau nggak kita humble di hadapan Tuhan? Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra di KT87. Pada hari ini saya mau sharing saya hari ini agak mirip dengan yang minggu lalu saya sampaikan. Ada satu ayat yang buat saya, ada tiga maksudnya. Ada satu bagian firman Tuhan yang buat saya sangat relevan menggambarkan situasi perekonomian kita hari ini. Wahyu 18:11-13. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, minyak, anggur, tepung halus, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, di sini menggambarkan sebuah pusat perekonomian dunia, yaitu Babel, yang runtuh. Saya kalau membaca bagian ini ya, kalau pusat perekonomian dunia runtuh, pedagang-pedagang di bumi itu semua pada menangis dan berkabung. Saya ingat perumpamaan dalam bahasa Indonesia, ada gula, ada semut. Kalau ada orang kaya, biasanya banyak yang nempel. Pada ngaku-ngaku family, pada ngaku-ngaku kenal, teman, dan seterusnya, karena pengen kecipratan duit dari si orang kaya ini. Begitu juga dengan teks kita, Babel yang kaya itu runtuh. Keruntuhannya itu mengakibatkan pedagang-pedagang kecil itu semua pada miskin. Nggak ada yang beli barang-barang dagangannya. Ya. Saya suka banget sama kalimat ini. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Barangnya ada, tapi kagak ada yang beli. Saya ulang sekali lagi. Barangnya ada, tapi nggak ada yang beli. Dan macamnya tuh banyak banget teman-teman di sini. Agak mirip sama Tiongkok ya. Kita semua mengenal sekarang ada Wuling, ada Xiaomi, ada Huawei. Semua produk-produk dari Cungko itu masuk membanjiri pasar dunia. Jadi luar biasa. Nah teman-teman, dari sini saya belajar, kita semua belajar bahwa perekonomian itu juga bergantung sama Tuhan. Sekali lagi, perekonomian itu bergantung sama Tuhan. Kita nggak bisa menggantungkan diri pada perekonomian, pada bisnis. Umat manusia di dunia ini tidak pernah membayangkan akan terjadi krisis yang kayak gini. Nggak pernah. Kita barangkali terlalu sombong, terlalu arogan. Kita manusia nih, kita bisa. Kita punya slogan, ayo kamu bisa. Ayo kita bisa, semangat gitu. Kayak apa ya, kita sering ngomong semangat kan, terus pakai emoticon begini nih. Ya, ayo kamu bisa, semangat. Ini mungkin waktunya untuk berkata bahwa, hey, kita nggak bisa loh. Allah yang bisa. Kita nggak bisa. Teman-teman, saya mau membacakan satu bagian lagi yang saya renungkan beberapa hari yang lalu. Dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 12 sampai 15. Ini cerita yang cukup menarik, teman-teman. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu turun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Tolong dengarkan seruan Paulus Barnabas.
Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami ini adalah manusia biasa. Teman-teman, konteksnya di dalam Kisah Rasul 14 ini ceritanya Paulus ada di Iconium, Listra, Derbe. Ini konteks daripada Kisah Rasul 14. Ketika Paulus melayani, dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Bayangin orang lumpuh jalan. Jadi orang-orang yang ada di situ tuh berkata, orang-orang Likaonia itu berkata, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi Barnabas itu disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Sampai imam dewa Zeus itu datang bawa lembu, karangan bunga mempersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Wah, ini dewa nih. Kenapa? Dia bisa bikin orang lumpuh jalan. Wah, ini pasti dewa nih. Nah, ketika Paulus disembah sama Barnabas, Paulus dan Barnabas disembah sama orang Likaonia, Paulus berkata, kami orang biasa. Kami orang biasa. Penduduk dunia ini semua orang biasa, bukan Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 mencatat, Elia adalah manusia biasa, sama kayak kita. Tapi dia berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Elia manusia biasa. Paulus Barnabas manusia biasa. Saya Indra juga manusia biasa. Kalau dicubit sakit, kalau ketusuk berdarah. Teman-teman, saya ingin berpesan melalui channel YouTube saya pada Suara Pastoral minggu ini. Kita adalah manusia biasa. Jangan sombong. Seorang penulis beberapa waktu yang lalu saya baca refleksi terhadap COVID-19. Kenapa sih Tuhan izinkan COVID-19? Karena kita mau membangun menara Babelnya kita. Memang tidak ada sih bangunan menara lagi. Tapi umat manusia di seluruh bumi itu punya satu bahasa namanya globalisasi. Ada free trade. Ya. Ada perdagangan bebas. Kita bisa beli barang dari Amerika, dari China dengan begitu bebas. Ini era perdagangan bebas. Globalisasi. Uang muter, barang muter gitu. Tapi siapa yang sangka ada COVID-19 yang bikin uang nggak muter? Barangnya ada, tapi kita nggak bisa beli barang. Sampai Presiden Jokowi kan bilang, ini uang harus diturunkan. Kemenkes tuh dananya 70 triliun lebih, turunkan. Supaya ekonomi tuh berputar. Saya dengar seorang teman saya berkata, sekarang bukan waktunya untuk nimbun uang. Untuk menginvest, bukan. Tapi waktunya untuk belanja. Supaya uang ini muter, supaya perekonomian muter, supaya ada kesejahteraan buat orang banyak. Pusing ya teman-teman ya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita manusia biasa. Menariknya, manusia biasa itu bisa berbuat mujizat, Anda petik. Berdoa hujan nggak turun. Berdoa minta kesembuhan, bisa. COVID-19 bisa nggak dilenyapkan Tuhan? Bisa. Mau nggak kita humble di hadapan Tuhan? Kita terus berdoa, teman-teman ya. Saya waktu video ini lagi dibuat, saya mendengar Bio Farma. Presiden Jokowi pergi ke Bandung, ada fotonya, dia meninjau Bio Farma yang katanya udah biasa memproduksi vaksin, bahkan sampai diekspor ke negara-negara di luar Indonesia. Luar biasa banget ya. Teman-teman, saya ikut senang dengan hal ini, dengan kemungkinan vaksin ini. Tapi saya mau kembali mengingatkan, jangan bergantung pada manusia. Bergantunglah pada Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, niscaya kita sukses. Tapi kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, kita nggak akan sukses. Saya teringat sebuah ayat di Injil Yohanes pasal 15.
eh, ranting itu harus nyatu sama pokok anggur, baru dia bisa fruitful. Kalau ranting itu terlepas dari pokok anggur, dia nggak bisa berbuah. Sebab di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita itu nothing. Kita itu fruitless, bukan fruitful. Kalau kita mau jadi orang yang fruitful, ya kita harus di dalam Dia. Dan menurut pendapat saya, ini waktunya untuk kita berserah, bersandar kepada Tuhan. Meskipun kita manusia biasa, tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Semoga ini memberkati. God bless you.